Yang Hmm? terhormat PLT Kepala Suku Dinas Perpustakaan Bapak Wahyu Prabowo atau yang mewakili, yang kami hormati Kepala Sudin Pendidikan JP1, Kepala Sudin Pendidikan JP2, Kepala Seksi Perpustakaan Jakarta Pusat, Kepala Satuan Pelaksana JP1, Kepala Satuan Pelaksana JP2, para kepala sekolah SD dan SMP di wilayah Jakarta Pusat, Pustakawan Sudin Pusip Jakarta Pusat, dan seluruh pegawai Sudin Pusip Jakarta Pusat, serta narasumber sosialisasi Lomba Perpustakaan. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul pada Zoom ini dalam acara sosialisasi Lomba Perpustakaan Sekolah Tingkat SD dan SMP di Jakarta Pusat tahun 2025. Baik, mengawali acara, marilah kita simak sambutan dari PLT Kepala Suku Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Jakarta Pusat yang diwakili oleh Kepala Seksi Perpustakaan Bapak Nur Mulyadi. Kepada Bapak Nur, dipersilahkan. Ya, terima kasih kepada pembawa acara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera. Yang terhormat Pak Kasudin Pendidikan wilayah JP1 dan JP2 di wilayah Kota Jakarta Pusat. Yang saya hormati para Kasatlantas Pendidikan Kecamatan di lingkungan Kota Jakarta Pusat, para kepala sekolah SD, MI, SMP, MTS di lingkungan Kota Jakarta Pusat, para guru, pengelola perpustakaan, SD, dan SMP, MTS di lingkungan Kota Jakarta Pusat, para pustakawan, tim perpustakaan Jakarta Pusat, dan para peserta sosialisasi yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur Subhanahu wa taala di mana kita masih diberikan nikmat sehat pada kesempatan siang yang berbahagia ini, kita masih bisa melaksanakan kegiatan sosialisasi lomba perpustakaan SD, MI, SMP, MTS tingkat Kota Administrasi Jakarta Pusat. Dengan penuh semangat pada kesempatan siang hari ini, seizin pimpinan, seyogianya Pak PLT Sudin Perpustakaan Jakarta Pusat akan membuka pada kegiatan lomba menulis tingkat Kota Administrasi Jakarta Pusat. Tapi pada jam yang bersamaan, beliau berhalangan hadir, mengutus kepada saya untuk menyampaikan kegiatan sosialisasi lomba menulis tingkat Kota Administrasi Jakarta Pusat. Mohon izin sebentar. Bapak Ibu yang saya hormati, lomba perpustakaan sekolah SD dan SMP merupakan agenda tahunan dilaksanakan oleh Sudin Jakarta Pusat hingga ke tingkat provinsi DKI Jakarta, yang mana nanti pemenang terkait dari Jakarta Pusat akan mewakili wilayah untuk bersaing di tingkat provinsi DKI Jakarta. Tujuan utama dari lomba ini bukan hanya untuk mencari pemenang, tapi mendorong terciptanya perpustakaan sekolah yang berkualitas dan berdampak dalam mendukung proses pembelajaran serta pembentukan budaya baca yang kuat di lingkungan sekolah. Kami juga ingin memperkuat peran perpustakaan sebagai pusat pengembangan diri, sebagai literasi baca tulis, literasi digital, ruang belajar berkolaboratif, serta pusat informasi dan pengetahuan. Bapak Ibu yang saya banggakan, melalui sosialisasi hari ini, ketentuan alur dan efisiensi lomba secara menyeluruh kami percaya dengan sinergi yang kuat antara sekolah, perpustakaan, dan Sudin Pusip Jakarta Pusat, kita dapat bersama-sama mendorong lahirnya perpustakaan yang unggul di wilayah Jakarta Pusat dan mampu bersaing ke tingkat provinsi.
mari kita jadikan lomba ini bukan semata-mata kompetensi, tetapi juga ruang refleksi, apresiasi, dan kolaborasi untuk memajukan literasi Jakarta. Untuk itu, saya mohon nanti dari narasumber kita, Ibu Imei, dan pembawa host kita, Bu Rifa, nanti untuk memimpin acara kegiatan sosialisasi lomba menulis ini, agar nanti apa yang disampaikan oleh narasumber untuk kita satukan persepsi, kita masukkan ke dalam nanti hasilnya ke tingkat provinsi mewakili Jakarta Pusat. Dan harapan saya di sini nanti para peserta lomba ya untuk aktif, jangan pasif, untuk aktif bertanya apabila ada yang kurang jelas bisa disampaikan ke narasumber kita. Atau mungkin untuk lebih detail nanti bisa datang ke perpustakaan bertanya dengan tim kami yang ada di lantai 4 Sudin Pusip Jakarta Pusat terkait lomba menulis tingkat kota Jakarta Pusat tahun 2025. Dan harapan saya juga kepada para peserta harus semangat karena ini adalah suatu apa namanya jati diri kita, pengembangan anak didik kita untuk ke depan sebagai generasi emas, mereka bisa memberikan karya-karya tulis, karya-karya nyata untuk kemajuan khususnya di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta. Sekali lagi, saya mengucapkan terima kasih kepada peserta yang telah hadir. Bagi yang belum hadir, nanti bisa bertanya kepada yang hadir. Bagi yang kira-kira nanti masih ada mengganjal, silakan disampaikan ke dalam kolom chat atau mungkin bisa datang langsung ke Sudin Perpustakaan Jakarta Pusat, letaknya di Jalan Tanah Abang 1, Kebon Jahe, sebelah kantor Wali Kota Jakarta Pusat atau di depan KONI. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Sebelum saya tutup acara ini, ada sedikit pantun. Nanti mohon dari peserta rapat bilang cakep. Perahu kecil di tengah rawa, dayung pelan sambil membaca. Mari majukan perpustakaan kita demi generasi cerdas dan berkarya. Demikian yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nur atas sambutannya. Oke, sebelum memasuki acara selanjutnya, kita akan foto bersama terlebih dahulu. Dimohon untuk para hadirin dapat membuka kameranya dan berikan senyuman terbaiknya. Di saya ada 2 slide. Saya mulai dari slide yang pertama. Boleh juga tangannya salam literasi. Oke, kita mulai slide pertama. 1, 2, 3. Oke, selanjutnya adalah slide kedua. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Selanjutnya adalah pemaparan terkait kegiatan sosialisasi lomba perpustakaan sekolah tingkat SD dan SMP yang akan disampaikan oleh Pustakawan Jakarta Pusat Ibu Rahmatul Karimah. Kepada Ibu Imei, dipersilakan. Baik, terima kasih Mbak Rifa. Suara saya terdengar ya? Sudah terdengar Ibu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang Bapak Ibu. Yang terhormat perwakilan dari Sudin Pendidikan Wilayah 1 dan 2, kepada Kasatla Kecamatan, kepada para kepala sekolah dari jenjang SD dan SMP, dan Bapak Ibu guru peserta sosialisasi pada siang hari ini. Saya Karima atau akrab disapa Imei, izin akan menyampaikan sosialisasi terkait dengan lomba perpustakaan sekolah jenjang SD dan SMP di tingkat kota administrasi Jakarta Pusat. Senang sekali kembali lagi bersama
dengan Bapak Ibu pada siang hari ini di tengah-tengah Bapak Ibu semua untuk menyampaikan beberapa hal terkait dengan lomba perpustakaan yang akan kita laksanakan. Persiapannya sudah dimulai dari bulan ini. Berikutnya saya izin share screen Bapak Ibu. Sudah terlihat Bapak Ibu? Baik. Oke. Berikutnya, Bapak Ibu sekalian yang hadir pada Zoom siang hari ini, mungkin sudah ada yang pernah mengikuti lomba perpustakaan di tingkat kota, atau sudah akrab dengan kegiatan kami, atau ada juga yang baru bergabung dan baru tahu bahwa di Sudin kami ada kegiatan lomba perpustakaan sekolah tingkat SD dan SMP. Nah, hari ini kami akan menginformasikan Bapak Ibu bahwa tujuan lomba perpustakaan ini yaitu untuk meningkatkan kinerja mutu pengelolaan perpustakaan sekolah. Berikutnya adalah meningkatkan peran perpustakaan dalam proses pembelajaran untuk mencapai visi dan misi sekolah, meningkatkan budaya baca bagi masyarakat sekolah, serta meningkatkan peran pembinaan perpustakaan agar semakin optimal. Sebagai tambahan informasi, Bapak Ibu, lomba perpustakaan tingkat SMA, SMK, MA sudah kami laksanakan dan sudah ada pemenangnya untuk dikirimkan ke tingkat provinsi. Yang sekarang akan berlangsung adalah untuk tingkat SD, MI, dan SMP MTS. Sasaran lomba perpustakaan, yaitu sasarannya terpilihnya perpustakaan SD SMP terbaik di wilayah Kota Administrasi Jakarta Pusat yang akan dikirim untuk mengikuti lomba perpustakaan SD SMP tingkat Provinsi DKI Jakarta. Nah, ini adalah syarat dan kualifikasi peserta, yaitu perpustakaan SD SMP sederajat di wilayah Kota Administrasi Jakarta Pusat, karena kita serentak melaksanakan di 5 wilayah Bapak Ibu. Jadi di tingkat Kota Administrasi Jakarta Pusat tentunya harus sekolah-sekolah yang ada di wilayah Kota Administrasi Jakarta Pusat. Berikutnya adalah telah memiliki nomor pokok perpustakaan atau NPP yang dibuktikan dengan sertifikat nomor pokok perpustakaan. Berikutnya adalah sudah terakreditasi secara reguler oleh Perpustakaan Nasional dengan melampirkan sertifikat akreditasi. Apabila Bapak Ibu dalam poin ketiga belum terpenuhi, peserta wajib mengajukan akreditasi perpustakaan ke sistem SIPAPI, sistem yang sudah dimiliki oleh Perpustakaan Nasional, dan melakukan akreditasi perpustakaan paling lambat 7 hari setelah pelaksanaan lomba dengan melampirkan surat pernyataan siap mengikuti akreditasi perpustakaan dan tangkap layar pendaftaran sistem SIPAPI. Artinya ini harus paralel jika Bapak Ibu belum terakreditasi. Jadi persiapan akreditasi akan dilaksanakan paralel dengan persiapan lomba perpustakaan sekolah. Karena memang menjadi salah satu syarat untuk bisa mengikuti lomba ini, yaitu sudah terakreditasi secara reguler. Bukan yang relaksasi ya Bapak Ibu, karena waktu pandemi itu Perpustakaan Nasional mengeluarkan kebijakan untuk akreditasi relaksasi C kepada sekolah-sekolah yang jumlah koleksinya 1000 judul. Nah, untuk kali ini karena pandemi sudah usai, maka syaratnya menjadi akreditasi reguler. Berikutnya adalah syaratnya bukan merupakan juara satu lomba perpustakaan SD dan SMP sederajat di tingkat provinsi dalam 5 tahun terakhir. Nah, ini juga kami sampaikan hadiah yang akan diperoleh oleh pemenang lomba perpustakaan sekolah, baik jenjang SD maupun SMP. Cukup menarik angkanya ya Bapak Ibu, dan ini bisa digunakan sebagai uang pembinaan untuk semakin mengoptimalkan peran perpustakaan bagi warga sekolah. Juara satu yaitu dengan nilai 10 juta, juara 2 9 juta, juara 3 8 juta, juara harapan 1 7 juta, dan juara harapan 2 6 juta rupiah. Berikutnya adalah lini masa kegiatan lomba. Lini masa kegiatan lomba kami bagi menjadi 2 jenjang, yaitu jenjang SD dan jenjang SMP. Di jenjang SD, sosialisasi lomba berlangsung di hari ini, yaitu 8 Mei 2025.
Kemudian berikutnya ada tanggal 11 Juni yang merupakan batas akhir pengumpulan profil perpustakaan dan bukti fisik atau seleksi administrasi. Sebagai informasi Bapak Ibu, kalau di tahun-tahun sebelumnya kami meminta rekomendasi kepada Sudin Pendidikan Wilayah 1 dan 2 untuk mengirimkan masing-masing 3 nama sekolah yang akan dimajukan sebagai peserta lomba perpustakaan. Untuk di tahun ini terbuka untuk seluas-luasnya sekolah di jenjang SD SMP yang ada di wilayah Jakarta Pusat. Jadi semua yang bertempat di wilayah Jakarta Pusat dan sesuai dengan syarat dan kualifikasi yang sudah disebutkan sebelumnya, itu berhak untuk mengikuti lomba perpustakaan Bapak Ibu. Nah, makanya di tanggal 11 Juni ini kita jadikan batas akhir pengumpulan profil perpustakaan dan bukti fisik bagi sekolah-sekolah yang ingin mengikuti lomba perpustakaan ini, harap sudah mengirimkan sesuai dengan ketentuan pada 11 Juni. Berikutnya adalah pengumuman seleksi administrasi di tanggal 17 Juni. Di tanggal 20 Juni ada technical meeting 5 peserta lomba. Artinya setelah pengumuman ini di tanggal 17 kami akan umumkan 5 sekolah terpilih yang akan divisitasi oleh para dewan juri dan akan dilaksanakan technical meeting di tanggal 20 Juni. Dan visitasi perpustakaan SD akan berlangsung pada 22 sampai dengan 24 Juli. Di tanggal 30 Juli ada batas akhir akreditasi perpustakaan SD bagi yang belum terakreditasi Bapak Ibu. Jadi itu yang tadi kami sampaikan ketika melaksanakan lomba perpustakaan ini bagi yang belum terakreditasi harus paralel dengan pelaksanaan akreditasi. Berikutnya adalah tanggal 1 Agustus rapat pleno juri dan tanggal 14 Agustus seremoni penyerahan hadiah. Nah, kita berlanjut ke lini masa kegiatan lomba jenjang SMP MTS ya Bapak Ibu. Di tanggal 8 Mei sama sosialisasi lomba kami satukan antara sosialisasi lomba SD dan SMP untuk mengefektifkan karena memang poin-poin yang akan menjadi penilaian juga antara jenjang SD dan SMP ini sama. Berikutnya adalah 11 Juni, batas akhir pengumpulan profil perpustakaan dan bukti fisik sama Bapak Ibu seperti dengan SD. Batas akhirnya juga tanggal 11 Juni di seleksi administrasi dan pengumuman seleksi administrasi di 17 Juni. 20 Juni technical meeting peserta lomba dan visitasi perpustakaan SMP maksudnya. Itu di tanggal 29 sampai dengan 31 Juli. 7 Agustus ada batas akhir akreditasi perpustakaan bagi yang belum akreditasi. 8 Agustus rapat pleno juri dan 14 Agustus seremoni penyerahan hadiah. Nah, ini adalah lini masa dari yang tadi sebelumnya kami sampaikan. Pengumuman di tanggal 17 Juni bentuknya pengumuman seleksi administrasi berupa surat resmi yang kami informasikan atau kirimkan ke Sudin Pendidikan Wilayah 1 dan 2. Dan seremonial akan dilaksanakan kalau sesuai agenda adalah bersamaan dengan Hari Anak Jakarta Membaca, penyerahan sertifikat dan hadiah secara simbolis. Akan dilaksanakan mudah-mudahan tidak berubah tempatnya di Aula Perpustakaan Petojo Enclek. Berikutnya adalah hadiah lomba berupa uang tunai akan dikirimkan secara bertahap kepada para pemenang lomba. Dan September-Oktober 2025 adalah persiapan lomba tingkat provinsi. Juara 1 lomba perpustakaan SD dan SMP akan dilombakan di tingkat provinsi. Berikutnya adalah proses penilaian Bapak Ibu. Proses penilaian saat visitasi juri, yaitu bukti fisik dan paparan. Keputusan juri tentunya bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu-gugat. Nah, ini adalah 2 komponen penilaian dari lomba perpustakaan SDMI dan SMP MTS, yaitu penguatan peran dan fungsi perpustakaan, ada cukup banyak, 600 poin. Berikutnya adalah implikasi terhadap program pembelajaran dan literasi, ada 400 poin. Seperti apa kira-kira komponen penilaian ini ya? Komponen penilaian ini adalah penguatan peran dan fungsi perpustakaan seperti yang tadi disampaikan ada 600 poin terdiri dari pusat pengembangan diri 50 poin, pemrakarsa program literasi baca tulis
tulis 100 poin, Pemrakarsa Literasi Digital 100 poin, Pusat Layanan Informasi Terseleksi 50 poin, Proses Kerja Perpustakaan 50 poin, Platform Digital Perpustakaan 100 poin, Ruang Belajar Kolaboratif 100 poin, Pusat Informasi dan Pengetahuan 50 poin. Rincian dari poin-poin yang sudah disampaikan sebelumnya, pusat pengembangan diri, bukti fisiknya yaitu tata tertib perpustakaan yang terintegrasi dengan buku tata tertib siswa, Bapak Ibu. Dipajang dalam infografis bentuknya atau banner di perpustakaan. Berikutnya adalah sertifikat penghargaan bagi pemustaka dan laporan sanksi pelanggaran pemustaka yang mengacu pada tata tertib. Berikutnya adalah laporan program pengembangan diri dan karakter siswa seperti kelas literasi, parenting, bedah buku, diskusi yang memuat dokumentasi, notulen, daftar hadir, materi pelaksanaan kegiatan. Yang berikutnya adalah dokumentasi foto dan video ruang perpustakaan yang unik dan menarik, serta karya warga sekolah yang mempercantik tata ruang perpustakaan. Selanjutnya ada pemrakarsa program literasi baca tulis, yaitu 100 poin. Bukti fisiknya yang dibutuhkan adalah dokumen program kerja dan laporan hasil pelaksanaan kegiatan bimbingan membaca kritis dan teknis menulis, seperti diskusi kelompok siswa, debat, dan lain-lain. Dokumen program kerja dan laporan hasil pelaksanaan kegiatan bimbingan menulis, tangkapan layar daftar koleksi yang relevan tentang kepenulisan dan penelitian di aplikasi otomasi perpustakaan, dan daftar koleksi terbitan karya tulis warga sekolah yang terbit 2024, bukti sudah diinput ke dalam sistem otomasi dan foto covernya sampel minimal 5 cover, Bapak Ibu. Berikutnya adalah pemrakarsa literasi digital. Bukti fisiknya daftar aset perpustakaan disertai dengan foto, misalnya adalah aset komputer, printer, internet, scanner, fasilitas podcast, misalnya jika ada podcast di sekolah Bapak Ibu, perpustakaannya multimedia, dan lain-lain. Laporan kegiatan daring atau hybrid seperti webinar, mungkin ada yang sudah melaksanakan webinar literasi, kelas virtual, dan lain-lain yang memuat dokumentasi, notulen, daftar hadir, materi pelaksanaan kegiatan. Laporan kegiatan bimbingan penelusuran informasi digital yang memuat dokumentasi, notulen, daftar hadir, materi pelaksanaan kegiatan. Berikutnya adalah Pusat Layanan Informasi Terseleksi. Bukti fisiknya yaitu instrumen survei, laporan analisis kebutuhan informasi, peta segmentasi kebutuhan informasi warga sekolah, dan tabel daftar kebutuhan pemustaka sesuai segmen. Misalnya saja Bapak Ibu membuat survei secara sederhana yang dikirimkan ke siswa-siswa untuk menganalisis kebutuhan koleksi yang mereka inginkan untuk memenuhi perpustakaan di sekolah seperti apa. Contohnya, display koleksi tematik berkala. Jadi tentunya display koleksi tematik ini untuk menarik minat siswa juga dan bisa melibatkan siswa juga untuk membuat pojok-pojok tematik misalnya disesuaikan dengan hari besar seperti misalnya Hari Pahlawan, koleksi-koleksi yang dipajang adalah koleksi-koleksi tentang kepahlawanan dan lain sebagainya. Daftar koleksi yang mendukung pembelajaran setiap bidang studi dilengkapi daftar judul koleksi rujukan dan tangkapan layar unggahan promosi koleksi melalui berbagai media promosi. Misalnya saja Bapak Ibu sudah punya media sosial masing-masing sekolah, itu bisa di screenshot. Berikutnya adalah proses kerja perpustakaan. Bukti fisiknya kebijakan dan SOP pengembangan koleksi yang disahkan Kepala Sekolah tahun 2024. Karena lomba berjalan di tahun 2025, kebijakan dan SOP pengembangan koleksi dan kebijakan-kebijakan lain, ini yang tahun 2024 ya Bapak Ibu. Kebijakan dan SOP pengolahan koleksi yang disahkan Kepala Sekolah tahun 2024. Kebijakan dan SOP pelayanan perpustakaan sama yang disahkan Kepala Sekolah dan dipajang serta dipublikasikan, pedoman pengkatalogan, pengklasifikasian dan tajuk subjek, petunjuk penggunaan opak atau katalog dan layanan perpustakaan, petunjuk tata letak koleksi, rambu area perpustakaan. Berikutnya adalah platform digital perpustakaan, bukti fisiknya berupa URL website perpustakaan dan screenshot, URL media sosial dan screenshot, URL aplikasi layanan koleksi atau perpustakaan digital dan screenshot, URL alamat jaring perpustakaan secara digital dan screenshot, seperti misalnya Indonesia One Search, Pustaka Maya, dan lain-lain. Berikutnya adalah tangkapan layar forum komunikasi perpustakaan yang diikuti seperti
WhatsApp group, Telegram, Line, atau grup media sosial lainnya. Selanjutnya adalah ruang belajar kolaboratif. Bukti fisik yang dibutuhkan adalah dokumentasi ruang belajar kelompok atau fasilitas coworking space dan rekap daftar pemanfaatan disertai tanggal, daftar pengguna, dan tujuan. Dokumentasi perpustakaan menjadi pusat aktivitas warga sekolah atau wajib kunjung disertai dengan jadwal Bapak Ibu, daftar hadir, dan materi. Berikutnya adalah laporan atau dokumen yang membuktikan perpustakaan terlibat dalam program pembelajaran berbasis proyek, seperti RPP, silabus, jadwal pelaksanaan, hasil, disertai dokumentasi dan daftar proyek yang dihasilkan. Selanjutnya adalah dokumentasi ruang perpustakaan ramah anak dan pengguna berkebutuhan khusus disertai alat dukung seperti koleksi, program, layanan, peraga, dan lain-lain. Pusat Informasi dan Pengetahuan. Bukti fisiknya adalah URL dan tangkapan layar update konten digital berbasis ilmu pengetahuan di YouTube misalnya, atau podcast, media sosial lain, URL dan tangkapan layar e-resources seperti iPusnas, Bintang Pusnas, Kastara, iJakarta, buku sekolah elektronik, dan lain sebagainya. Dokumentasi fasilitas titik baca atau titik akses yang dimiliki perpustakaan, baik komputer, laptop, dan sebagainya. Nah, ini komponen penilaian selanjutnya, yaitu implikasi terhadap program pembelajaran dan literasi. Ada 400 poin yang terdiri dari implikasi terhadap program intrakurikuler di 50 poin, implikasi terhadap pembelajaran penguatan karakter 50 poin, implikasi terhadap program ekstrakurikuler ada 150 poin, dan implikasi terhadap ketercapaian program literasi sekolah ada 150 poin. Dengan pembagian sebagai berikut Bapak Ibu. Implikasi program intrakurikuler ada di 50 poin dengan bukti fisik, tangkapan layar daftar bidang studi dan daftar koleksi buku pengayaan sesuai kurikulum yang terbit paling lama 5 tahun terakhir, dokumentasi layanan dan fasilitas pendukung penguatan budaya dan kearifan lokal seperti bahasa daerah, budaya lokal, baik koleksi, corner, program, layanan, dan lainnya. Implikasi pembelajaran penguatan karakter ada 50 poin dengan bukti fisik, sampel daftar dan statistik kunjungan online atau offline tahun 2023 sampai 2024, sampel daftar dan statistik peminjaman koleksi disertai daftar judul koleksi 2023-2024, statistik pemanfaatan layanan, laporan kegiatan perpustakaan dengan program kegiatan literasi yang diprakarsai perpustakaan disertai dokumentasi, rekap daftar hadir, dan statistik ketercapaian selama 2023 dan 2024. Daftar judul karya tulis, proyek konten warga sekolah yang menjadi koleksi perpustakaan selama 2023 dan 2024. Implikasi program ekstrakurikuler, bukti fisiknya, daftar dan sampel cover judul koleksi yang relevan dengan pengembangan minat bakat warga sekolah, daftar produk keterampilan atau proyek peserta didik yang difasilitasi perpustakaan tahun 2023 dan 2024, disertai foto dan video, daftar prestasi, dokumentasi, scan, foto sertifikat penghargaan prestasi siswa tahun 2023 sampai 2024, daftar ekskul yang dilaksanakan, dokumentasi, dan dukungan yang diberikan perpustakaan dalam pelaksanaan ekskul tersebut. Berikutnya adalah implikasi ketercapaian program literasi sekolah, ada 150 poin. Bukti fisiknya daftar sumber daya pendukung perpustakaan dalam kegiatan literasi sekolah, seperti ruang, koleksi, sudut baca, kampanye literasi, duta literasi, atau duta perpustakaan, dan lain-lain, disertai dokumentasi tahun 2024. Daftar kegiatan pembudayaan literasi sekolah disertai dokumentasi dan produk yang dihasilkan, tangkap layar capaian nilai literasi dan numerasi Bapak Ibu bisa AKM atau nilai UTBK tahun 2022 sampai 2024. Nah, bukti fisik yang sudah tadi kami informasikan, baik foto, scan, PDF, profil perpustakaan, paparan lomba, dan lain-lain hal terkait
diunggah ke dalam Google Drive masing-masing peserta, Bapak Ibu. Tautan Google Drive dikirimkan ke email perpustakaanjakpus@gmail.com. Akses tautan mohon untuk tidak dikunci atau dapat dilihat oleh siapa saja. Batas akhir pengiriman yaitu pada Rabu 11 Juni 2025 pukul 23.59, Bapak Ibu. Ya, baik. Sudah selesai dari apa yang sudah kami paparkan, Bapak Ibu, terkait dengan sosialisasi lomba perpustakaan tingkat SDMI dan SMP MTS. Besar harapan kami banyak sekolah yang bisa terlibat untuk semakin menjadikan perpustakaan sebagai tempat yang nyaman dan bisa memenuhi kebutuhan para warga sekolah. Terima kasih atas perhatiannya, Bapak Ibu. Setelah ini kita lanjut diskusi. Selain saya, di dalam Zoom ini juga ada pustakawan dari Sudin Pusip Jakarta Pusat yang lain, ada Bu Rahmi dan Bu Tenia. Jadi kami senang sekali untuk bisa berdiskusi dengan Bapak dan Ibu sekalian di siang hari ini. Terima kasih, saya kembalikan kepada Mbak Rifa. Baik, terima kasih Ibu Ime atas pemaparannya. Selanjutnya adalah sesi diskusi yang akan saya bagi dua. Yang pertama adalah tingkat SD terlebih dahulu ya Ibu ya. Boleh. Tingkat SD terlebih dahulu, jika ada yang ingin bertanya, silahkan untuk open mic dan open kamera, atau bisa juga raise hand. Oke, Ibu ada pertanyaan. Oh, dari SMP ya. Dari tingkat SD ada terlebih dahulu. Jika belum ada, akan saya oper dulu ke tingkat SMP dan sederajat. Oke, saya oper ya ke tingkat SMP terlebih dahulu. Baik, yang dari SMP, tingkat SMP ada Iya. yang ingin bertanya, silakan open mic dan open kamera. Oke, silakan Ibu Nur Indrasari. Iya, saya Nur Indrasari dari SMP Negeri 1 Jakarta. Eh, Kebetulan bulan Februari kemarin sekolah kami akreditasi perpustakaannya sudah berakhir. Harusnya kan kemarin tahun 2024 ini kamu mengikuti, tapi mengingat belum berakhir, jadi pas Februari kemarin kita sudah berakhir. Apakah itu kita layak ikut atau tidak? Tapi masalahnya sekolah kami lagi itu loh yang apa aset penghitungan eh, penghitungan aset. Bentar ya Bu. Eh, itu Bu yang lagi penghitungan aset buku. Jadi kemungkinan sekolah kami tidak mengikuti perpustakaan apa lomba perpustakaan. Bisa nggak Bu? Kayak gitu. Ingin mengundurkan diri dari lomba karena pertama saat ini semua buku diturunin karena lagi dihitung. Eh, gitu itu loh yang penghitungan aset KIP C ya gitu. Itu gimana? Oke, terima kasih Ibu. Ibu Ime ingin memberikan tanggapan Ibu. Apakah kami harus maju terus atau tidak karena kami sudah dapat undangan kalau SMP 1 untuk ikut lomba. Gimana tuh, Bung? Oke, Ibu Oh, sudah silakan. ada arahan ya, Bu, ya, untuk ikut lomba dari JP1, Bu? Atau Iya, JP1. JP1 betul. iya, izin Bu Nur dari SMP 1. Memang sekarang syarat untuk bisa mengikuti lomba adalah terakreditasi reguler. Tentunya SMP 1 harus akreditasi terlebih dahulu atau bisa paralel. Yang penting yakin atau bisa dipastikan bahwa saat pelaksanaan lomba 7 hari setelah itu di rentang 7 hari sudah langsung akreditasi begitu. Dan itu juga akan dibuktikan dengan surat pernyataan. Nanti formatnya juga ada kami lampirkan. Nah, terkait dengan rangkaian ini, sekiranya SMP 1 merasa batas akhir pengumpulan profil perpustakaan dan bukti fisik untuk bisa lanjut ke seleksi administrasi itu kan sampai 11 Juni ya, Bu ya. Sekarang 8 Mei. Jadi kira-kira nih
sekolah SMP 1 bisa mempertimbangkan apakah dengan rentang waktu tersebut sekolah dengan ada jack aset dan lain sebagainya bisa tidak mengejar untuk proses persiapan lomba perpustakaan dan akreditasi secara bersamaan. Begitu sih, Bu. Iya. Untuk pengajuan akreditasinya di mana ya, Bu? Ke si Papi, Bu, nanti dari kan kita juga akan kirimkan folder materi. Di dalam folder itu ada instrumen akreditasi untuk jenjang SD dan SMP. Jadi di dalam materi dokumen untuk lomba perpustakaan sudah kami pisahkan sesuai jenjang, ada SMA, SMP, dan SD. Nanti tinggal diklik di jenjang SMP oleh Ibu, di dalamnya ada instrumen akreditasi. Dan nanti kita masukkan juga informasi pendaftaran ke si Papi. Sebetulnya ada di YouTube sih Bu untuk bisa tahu langkah-langkah untuk melakukan pendaftaran ke si Papi itu. Jadi si Papi adalah sistem yang dibuat oleh Perpustakaan Nasional. Ketika melakukan pendaftaran ke sana, mereka tahu bahwa sekolah-sekolah mana yang siap untuk diakreditasi, kemudian mereka membuatkan jadwal untuk asesor turun mengakreditasi, memvisitasi perpustakaan tersebut. Dan jadwalnya itu akan keluar dari Perpustakaan Nasional, diinformasikan kepada Dinas Perpustakaan, nanti Dinas Perpustakaan akan turun menginformasikan lagi ke Sudin Perpustakaan. Begitu, Bu. Iya, kita sudah pernah ikut sebelumnya dan kebetulan memang sudah berakhir Februari ini Ya, gitu. Jadi betul. saya mau fokus, saya bilang konsultasi sama kepala sekolah dan teman-teman pustakawan. Mm-mm. Karena saya sebagai kepala perpusnya, Iya, iya. kayaknya kita nggak sanggup kalau untuk maju lomba, tapi kita untuk mempersiapkan kebetulan perhitungan aset ini bagus juga sambil merapikan perpustakaan kita untuk maju untuk akreditasi berikutnya. Kalian Gitu. ya, Bu. Sekalian. Jadi saya mau fokus di itu aja kali Bu akreditasinya. Akreditasi Jadi ya. saya mau ngundurin diri untuk lombanya. Karena dapat undangannya kok SMP 1 bisa dapat undangan untuk maju lomba ya gitu. Oh iya, karena memang di surat itu kita melampirkan sekolah-sekolah yang sudah akreditasi sih, Bu. Hmm. Cuma kan tahun ini habis ya, dan kemarin informasinya kan di SMP 1 ini akan akreditasi di tahun ini, begitu. Jadi kita memang mengirimkan informasi tersebut ke JP 1 dan JP 2. Tapi kembali lagi disesuaikan dengan sekolah ya, Bu ya. Iya baik-baik Bu. Terima kasih banyak Bu. Kalau misalnya memang mengejar akreditasi itu juga yang penting mulai sekaligus melihat instrumen-instrumen dari Mm-mm. akreditasi karena cukup banyak juga komponen yang harus diisi ya Bu ya. Mm-mm. Saya sih acuannya masih instrumen yang lama ya. Gak tahu nanti Ya, kalau ada betul. perubahan. Yang penting saya udah mempersiapkan sedikit demi sedikit Iya, gitu. ya. Terima kasih Nanti di Bu. folder kami juga ada kalau Ibu mau lihat untuk instrumen akreditasi. Oh boleh Makasih boleh. Bu Nur. Baik sama-sama. Semangat selalu. Terima kasih Bu Nur. Ada lagi dari tingkat SMP yang ingin bertanya? Bisa langsung open mic atau raise hand atau melalui kolom chat. Oke, izin mengingatkan Bapak Ibu dapat mengisi daftar hadir pada di kolom chat, serta ada dokumen lomba yang sudah tim kami share juga. Bisa diunduh. Oke, kita kembali ke tingkat SD. Apakah ada yang ingin bertanya mengenai lomba perpustakaan? Belum. Oke, jika ada yang masih bingung, bisa ditanyakan langsung ke pustakawan kita, Bu Imei. Bisa langsung open mic atau melalui kolom chat. Sambil menunggu, izin Bapak Ibu untuk mengisi daftar hadir yang sudah kami kirimkan melalui kolom chat. Dan di kolom chat juga
ada dokumen-dokumen lomba yang bisa diunduh. Terima kasih. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Oh iya, sebagai informasi tambahan ya Bapak Ibu, kami juga akan melaksanakan kegiatan BIMTEK di sekitar 20-an Mei, Bapak Ibu, dan materinya nanti akan sesuai dengan akreditasi perpustakaan. Harapannya ini juga bisa menjadi persiapan bagi Bapak Ibu dari sekolah untuk bisa punya semakin gambaran dari instrumen akreditasi. Sebetulnya data-data atau dokumen-dokumen atau bukti fisik yang dibutuhkan itu seperti apa sih? Barangkali ada yang sudah coba melihat-lihat di instrumen, di komponen-komponen itu, tapi masih masih belum punya gambaran ini tuh sebetulnya yang dibutuhkan apa sih? Misalnya seperti itu. Jadi kita nanti akan ada BIMTEK bersama Bapak Ibu. Mudah-mudahan harapannya sih jadi semakin tergambar dan yang hal-hal yang bisa multi tafsir bisa jadi lebih jelas nanti di kegiatan BIMTEK itu. Dan kami sangat senang sekali jika banyak sekolah yang bisa berpartisipasi. Dan jika misalnya ada Bapak Ibu yang mau menanyakan tentang instrumen akreditasi, kami persilakan Bapak Ibu di grup juga bisa. Kami ada grup perpustakaan sekolah bagi yang Bapak Ibu di dalam Zoom ini belum bergabung, nanti linknya bisa kami informasikan di kolom chat untuk grup perpustakaan sekolah ya Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu, jika ada yang masih bingung terhadap instrumen lomba perpustakaan, atau mau lihat-lihat dulu dokumen lombanya seperti apa, jika masih ada yang bingung, boleh ditanyakan langsung open mic atau melalui kolom chat. Masih ada lagi Bapak Ibu atau makin bertambah bingung? Kita diskusi saja Bapak Ibu, kira-kira di yang sudah bergabung ini perpustakaannya bagaimana kondisinya? Untuk grup perpustakaan, untuk grup lomba perpustakaan sekolah ya Ibu ya sudah ada kirimkan melalui kolom chat. Silakan Bapak Ibu untuk join di dalam grup tersebut. Oh ya, Perpustakaan itu sekolah adalah JP, grup ya. grup perpustakaan SD dan SMP. Silakan Bapak Ibu yang belum bergabung di grup tersebut bisa bergabung di grup untuk bisa bertanya atau berdiskusi atau mengkonfirmasi atau koordinasi terkait dengan perpustakaan sekolah. Atau misalnya mau kolaborasi, membuat kegiatan di sekolah, itu kita sangat senang sekali. Yang ingin sharing-sharing tentang perpustakaannya juga boleh ya Bu.
untuk Iya, langsung. Ibu, aku tanya ya, Bu. Oh ya, Nah, silakan Ibu. Siapa? iya, eh, yang Nur Indrasari. Oh ya, Ibu Bu Iya, Nur. Silakan. iya kalau untuk apa namanya buku, kalau untuk buku ya, persyaratan apa buku itu, jumlah buku itu menjadi salah satu persyaratan nggak sih kalau misalnya seperti apa harus 5.000 judul buku gitu di lomba maupun di akreditasi kan suka ada di instrumennya tuh ya 5.000 judul buku. Kalau bagi kami yang kurang itu bagaimana? Apa mengurangi nilai atau bagaimana? Kebetulan di sekolah saya itu saat ini ada beberapa buku yang kena rayap gitu, benar-benar kena rayap semuanya ada ya lumayan jadi menjadi mengurangi judul buku jadinya kalau kayak nah salah satu kan di instrumen itu saya lihat ada persyaratan jumlah buku ya. Itu bagaimana Bu Iman menyikapinya kalau kami yang kurang dari 5.000 judul buku? Iya, Ibu. Kalau Eh, iya, betul. Kalau barangkali Ibu sudah baca-baca juga ya instrumen akreditasinya. Memang benar dalam instrumen akreditasi tersebut ada syarat jumlah minimal koleksi. Itu menjadi syarat akreditasi. Jadi sesuai dengan rombel ya, Bapak Ibu. Jadi misalnya rombel ada ketentuannya di sana. Bisa dapat poin A ketika jumlah koleksinya berapa berbanding dengan rombelnya ada berapa. Itu ada penghitungannya sendiri. Nanti bisa dicek juga di instrumen akreditasi. Memang masih menjadi bagian dari penilaian Bapak Ibu untuk jumlah. Artinya sebetulnya kan ada perbandingan angka jumlah buku dengan kapasitas siswa berarti sekian banyak siswa itu bisa memanfaatkan koleksi yang ada di sana jumlahnya sesuai gitu, Bu. Kemarin baru terkena rayap ya, Bu Nur di sana. Nah, itu juga bisa menular sebetulnya kalau tidak segera diselesaikan ya, Bu ya. makanya kita lagi bongkar-bongkar semuanya kalau sampai Iya, 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 kalau iya. nggak kebayang. Sekalian sama sekalian dengan iya, betul. Mungkin bisa juga alternatif solusinya kerjasama dengan CSR yang biasanya aktif memberikan sumbangan buku gitu Bu, koleksi-koleksi ke sekolah-sekolah, itu Kita bisa udah pengajuan ngajuin, proposal ke CSR. saya udah ngajuin beberapa ada Hmm, hmm, perusahaan yang apa, bekerja sama dengan CSR. Jadi hmm. itu sampai sekarang belum 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 tembus gitu. Oh, iya, 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 Apa iya. namanya apa untuk apa fumigasi ya, Oh, fumigasi, fumigasi. terus koleksi buku, sarana dan prasarana itu kan. Tapi belum ada yang sampai sekarang belum ada respon maksudnya. Oh, siap. Kalau dari alumni Bu, Iya, termasuk dari alumni. oh itu termasuk ya. Iya, termasuk dari alumni. Kalau alumni kebetulan mereka memang lagi ini juga lagi berusaha buat sarprasnya, terutama sarpras saya bilang kan saya kemarin kumpulin 2 hari yang lalu kita nge bareng gitu dari angkatan tahun 88 gitu 83. Oh. Oh, Kebetulan tapi memang cukup lemari, solid ya Bu alumninya iya, ya di iya sana memang ya. kebetulan Bu meja sirkulasi, lemari dan semuanya itu Hmm, memang hmm, dari hmm. mereka gitu. Jadi Ya, pas ya, 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 ya. kemarin acara hal, apa namanya halal bihalalnya alumni itu kan di sini saya Hmm, sampaikan hmm. terkait dan pas Iya, Bu Niken nge-share foto kemarin pas saya lagi bintek, oh, kaget saya kok, Bu bukunya ya. dimakan rayap, wah, wah, wah. Saya buru Hmm, malam itu hmm, juga langsung telepon para alumni, saya bilang tolong ditengok kembali hmm, hmm, perpustakaannya karena hmm, kami butuh tali bantuannya dilihat. Kita nggak hmm. menerima uang ya, kita nggak menerima uang, tapi kita Ya, betul. dalam bentuk apapun, satu orang satu buku pun kita udah senang gitu. Saya bilang gitu, saya kita nggak berat-berat sih mintanya, Betul, nggak, betul. nggak, nggak perlu diucapin, tapi mereka bisa melihat sendiri kondisi perpustakaannya. Termasuk Ya, ada ya, ya, beberapa ya, orang ya. tua gitu kayak poster apa itu semua. Ya alhamdulillah gitu.
Oh, alhamdulillah ya. Berarti disupport baik juga dengan alumni yang cukup solid gitu ya dari SMP 1. Itu juga bisa jadi solusi, Bu. Misalnya ada gerakan satu orang satu buku. Kalau kita lihat kan hanya satu gitu satu orang, tapi ketika guyup apa namanya kerjasama dengan banyak pihak itu jadi bisa cukup banyak. Dan kalau misalnya siswa yang baru lulus gitu, dimungkinkan nggak ya Bu? Misalnya untuk ayo sumbang buku satu anak satu buku atau agak sensitif tuh kalau misalnya di sekolah. Nah kita juga Iya, bisa diskusi nih. enggak, saya tadi pas lagi ngawas saya ingetin apa ke para siswa gitu. Mm-mm. Eh, Hari Senin, nanti Rabu kalian sudah ada kekurangan buku ya untuk kelas 9 ya. Dan kalau bisa gitu saya Iya sambil iya ini iya iya aja sambil iya iya saya minta silakan menyumbang buku satu orang satu buku gitu. iya iya iya. Cuma Bu yang saya nggak ngerti kenapa ketika tadi ngupload yang aset buku ya, kita bicara aset buku, Hmm, itu kenapa fiksi, novel ya, novel nggak masuk ke dalamnya ya, nggak bisa, nggak masuk ke dalam perhitungan deh. sistem aset. Heeh, iya, nggak diterima, nggak masuk ke perhitungan Oh novel. Sedangkan siswa itu kan rata-rata mau fiksi non fiksi apa fiksi ya rata-rata fiksi, dan itu nggak masuk. iya iya. Nah itu yang saya jadi nggak ngerti kok jadi nggak kan ya, jadi Oh sayang gitu. gitu. Eh, Iya nggak- betul ya. Saya juga belum lihat nih Bu model sistem Jack Asset iya, untuk menginput bukunya itu sedangkan kita seperti apa gitu. rata-rata eh, buku tahun 2013 ya, yang apa tuh? Ini yang ini loh yang bukan buku pelajaran tapi rata-rata 2017, 13 gitu banyak. Kalau kayak gitu tuh banyak. Yang bantuan dari mana tuh Mas Akif yang 2013? Yang yang kena rayap ini bantuan dari mana tuh yang 2013? Nah itu dari alumni bukan. Nah itu juga itu apa jadi itu bisa malah masuk Oh, malah gitu. masuk. Iya malah Jadi masuk dimasukkan kayak Bu yang gitu. kena rayap. Iya harus kan makan Oh, kita ada hampir 20.000 judul, oh hampir dua gitu. puluh ribu buku yang harus kita kan ke dalam Inputkan ya. JKT kan. Heeh. Ini kita baru 2 hari Oke, mulai. oke. Semua Oh, guru targetnya sampai kerahkan. kapan Bu? Sampai kapan sih Mas Sakit targetnya? Desember. Desember. Kerja keras ya Bu. Sekolah lagi kerja keras Iya. dengan banyak Oke, kegiatan. sepertinya Ada teman-teman FLS udah tiga mulai n bukan. sekarang ya Bu ya? Iya, betul. Hmm. Semuanya bertepatan deh berbarengan. Betul. Semangat semua ya pejuang di sekolah-sekolah. Luar Iya, saya biasa. yakin teman-teman juga tuh pada senyum-senyum pasti gitu Iya, sama. betul. Makanya dari tadi menyimak nih sepertinya Bapak Ibu guru ya. Dengan apa namanya? Perjuangan-perjuangan yang ada di benak masing-masing gitu ya Bapak Ibu ya. Dinamika sekolah memang ya Bu. Mungkin ada Bapak Ibu yang bisa share juga yang sudah akreditasi. Seperti apa sih sebetulnya akreditasi atau gambaran saat visitasi seperti apa supaya teman-teman semua yang ada di sini juga semakin punya gambaran nih. Khawatirnya nih malah jadi ketakutan ketika dilihat instrumennya banyak sekali, komponennya ada 9, butir pertanyaannya banyak sekali, terus banyak pertanyaannya yang nggak familiar gitu. Ini sebetulnya bukti dukungnya ini harus seperti apa dan lain sebagainya. Ini sepertinya di sini juga ada yang sudah pernah akreditasi, sudah lancar akreditasi di tahun lalu, mungkin bisa memberikan saran-saran, masukan, info-info, Bapak Ibu. Pak Yo mungkin dari SMPK 1 Penabur, kayaknya ada Pak Yo nih saya lihat. Atau ada SD, kalau di eh, jenjang SD, ada SD Ben Hill 12 yang sudah akreditasi. Ada SD Kenari 07 juga sudah akreditasi dan mungkin ada sekolah lain juga yang sudah akreditasi. Bapak Ibu sekalian yang ada di sini boleh sharing-sharing cerita-cerita tentang proses akreditasi itu sendiri supaya oh ternyata tidak semenakutkan itu loh akreditasi karena memang ketika
baru mulai mungkin banyak, tapi ternyata setelah dicek satu persatu, oh ini sih sekolah sudah banyak melakukan sebenarnya. Cuma memang biasanya kita melakukan kegiatan tapi belum terdokumentasikan dengan rapi. Salah satu tujuan dari akreditasi ini adalah jadi semakin baik pendokumentasian sekolah, harapannya apa-apa yang memang dilakukan dan dikerjakan bersama untuk kemajuan perpustakaan jadi semakin baik lagi dari tahun ke tahun begitu, sesuai dengan yang memang harus dilakukan. Nah, ini juga ada dari Benhil 12, Bu Trisnawati. Nah, Iya, nah, ya. akreditasi Terima kasih Bu ini tahun Mei. lalu bersamaan juga dengan lomba ya Bu ya. Iya, Luar biasa. baik. Boleh Assalamualaikum sharing-sharing Bu? warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, sambilan nih, soalnya sambil melatih anak di perpustakaan. Iya, Asik. jadi kami sudah melaksanakan akreditasi dan melaksanakan lomba juga. Itu yang seperti dikatakan tadi untuk akreditasi, memang untuk tadi instrumennya kan banyak sekali gitu ya kalau dilihat gitu. Tapi insya Allah dengan kami kerja tim, jadi seluruh guru itu turun tangan. Sampai kepala sekolah, caraka, operator, semuanya turun tangan untuk melakukan itu semua gitu. Jadi ketika kita turun tangan semua dalam artian pembagian tugas untuk bagian ini siapa yang mengerjakan PJ-nya, bagian ini siapa yang mengerjakan PJ-nya. Sudah dibagi tugasnya, kita buat drive, kemudian kita bagi tugas, timelinenya sampai tanggal berapa kita kerjakan. Nah, jadi serempak semuanya mengerjakan berbarengan gitu. Jadi terkadang memang ada satu bagian yang terkait dengan bagian yang lainnya. Nah, itu juga saling membantu, otomatis seperti itu. Tapi semuanya saling mendukung dan alhamdulillah selesai pada waktunya dengan yang sudah ditentukan. Nah, di akhir tinggal kita tim intinya tuh yang nanti tim perpustakaannya yang mengecek kembali apakah semua yang dibutuhkan sudah tersedia. Nah, itu kita masukkan dalam folder-folder. Jadi nanti ketika tim akreditasi bertanya atau misalnya tim akreditasi mau mengecek, lebih mudah seperti itu, Bu, yang kami rasakan kayak gitu. Jadi ketika eh, akreditasi itu dilaksanakan pun, apa namanya, kami ada tim-tim yang memang ketika ditanya tentang apa, nah PJ-nya langsung yang menjelaskan. Jadi memang PJ itu yang mengerjakan, jadi mereka paham apa yang ditanya oleh tim akreditasi. Jadi semuanya memang kita turun tangan dalam melaksanakan akreditasi tersebut. Jadi tidak difokuskan kepada beberapa orang saja. Kalau difokuskan diberikan amanah untuk lomba untuk akreditasi perpustakaan hanya beberapa orang misalnya, yaitu pasti berat kalau seperti itu. Tapi kalau dikerjakan seluruhnya, kami SD itu personilnya seluruhnya itu 21 orang, termasuk caraka dan operator gitu. Mungkin kalau di SMP atau SMA, SDM-nya lebih banyak ya Bu Ime ya, itu mungkin lebih ringan lagi untuk pembagian tugasnya. Mungkin seperti itu yang bisa saya sharing Bu Ime. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Trisnawati. Kami juga sangat mengapresiasi nih SDN Bendungan Hilir 12 karena kita juga bersama-sama intens sekali saat tahun lalu karena lomba perpustakaan sekolah SD-nya bersamaan dengan akreditasi perpustakaan. Tapi Iya. luar biasa sekali itu fight-nya teman-teman dari SD Bendungan Hilir 12 ini. Dan betul seperti apa yang sudah disampaikan oleh Bu Trisnawati, karena memang kalau di sekolah mungkin ada keterbatasan SDM, tapi alhamdulillahnya keterbatasan ini tidak menjadi hambatan untuk bisa menyelesaikan akreditasi dan lomba secara bersamaan. Kalau komponen di akreditasi itu kan ada 9 Bapak Ibu. Jadi idealnya memang satu komponen dipegang setidaknya oleh satu orang. Kalaupun tidak bisa seminimal-minimalnya ada 4 orang dengan satu orang memegang komponen yang sama. Dan betul itu antara satu komponen dengan komponen yang lain bisa ada keterkaitan satu sama lain. Insya Allah kalau misalnya dikerjakan dengan bersama-sama dengan tim yang solid, itu bisa
lebih mudah dicapai Bapak Ibu. Dan kami juga sangat membantu sekali kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan, kami siap untuk membantu Bapak Ibu terkait dengan proses akreditasi ini. Mungkin tambahan sedikit Bu Imei, kalau Boleh Bu? untuk di sekolah SD negeri ya, terkendalanya itu cuma satu. Kami Apa tuh Bu? tidak ada tenaga pemustaka yang lulusan perpustakaan. Karena itu juga tidak dianggarkan. Itu kendala utama Iya, kami iya. seperti itu. Jadi lomba perpustakaan kita mentoknya di situ. Jadi antara kebijakan dengan tuntutan di lomba perpustakaan itu bertolak belakang seperti itu Bu ini. Iya, iya, iya. Ini juga jadi tantangan sih di banyak sekolah ya Bu ya, di tingkat SD terutama. Karena memang anggaran untuk mengadakan eh, apa namanya petugas khusus yang berlatar belakang pendidikan perpustakaan juga masih sulit diwujudkan gitu. Tapi mudah-mudahan bukan jadi ini ya Bu, kecil hati bagi para guru-guru dan tenaga pendidik di sekolah untuk bisa pelan-pelan, sedikit demi sedikit membenahi perpustakaan agar semakin baik lagi. Kalau misalnya mau ada nih Bu yang berkunjung ke perpustakaan SD Ben Hill 12, diperkenankan tidak Bu untuk melihat perpustakaannya di sana, barangkali bisa menjadi gambaran juga untuk bisa ditiru misalnya oleh sekolah-sekolah yang lain, apa-apa kekuatan yang dimiliki oleh Ben Hill 12 bisa juga menjadi kekuatan baru di perpustakaan yang lain. Di sana juga ada ruang podcastnya sendiri, karena di Ben Hill 12 juga sudah berbasis project. Biasanya ruang itu juga digunakan untuk anak-anak ini ya paparan ya Bapak Ibu ya. Nah, Seperti itu sih gambaran dari perpustakaan sekolah Ben Hill baik 12 ya. kalau untuk kunjungan mungkin silahkan saja berkabar agar kami bisa mempersiapkan jika nanti ingin berkunjung. Karena memang perpustakaan ini hampir setiap hari ya, seperti hari ini aja kita ada 3 kegiatan dalam artian lomba untuk persiapan latihan lomba OSN, yang IPA, terus lomba membuat cerita dan lomba menggambar itu dilaksanakan bersama-sama di perpustakaan gitu, menggunakan sarana prasarana yang ada di Iya, sini iya. gitu. Baik, ya. Terima kasih Bu Trisna. Salam dengan Bu Rumi, Bu. Sama-sama Ibu, terima kasih. Insya Allah salamnya disampaikan. Baik. Baik. Ada lagi Bapak Ibu, mungkin ada yang mau sharing-sharing lagi dari jenjang SMP yang sudah akreditasi misalnya, supaya teman-teman di jenjang SMP juga semakin punya gambaran. Oke. Dari SMK 1 Penabur, Ibu ada yang bertanya, instrumennya sudah dibagikan kah Ibu? Sudah ditambahkan ya Bapak untuk instrumennya di dalam dokumen yang sudah kami kirimkan linknya. Mohon dicek kembali. Oke. Ya, instrumen sudah ada di dalam dokumen lomba perpustakaan sekolah ya Bapak Ibu. Jika ingin melihat instrumen di masing-masing jenjang, dipersilakan sesuai dengan jenjangnya masing-masing. Ada lagi Bapak Ibu? Atau mungkin ada yang mau sharing lagi? SMPK 1 Penabur nih Pak Yo mau cerita juga tentang akreditasi kemarin tahun lalu. Bapak Ibu yang mau mengajukan SK pendirian perpustakaan juga bisa berkoordinasi ke Sudin Pendidikan masing-masing wilayah ya Bapak Ibu. Karena kalau untuk diakreditasi untuk nilai A maksimal yang menandatangani SK pendirian perpustakaannya itu wali kota. Jadi silakan dikoordinasikan ke masing-masing Sudin Pendidikan untuk nanti diteruskan ke Kesra, wali kota. Demikian Bapak Ibu, ada lagi atau sudah cukup? Seperti Oke, sepertinya sudah cukup ya, Bapak Ibu. Jika tidak ada yang ingin ditanyakan kembali,
Em, oke. Oke, jika tidak ada yang ingin ditanyakan kembali, maka sesi sosialisasi lomba perpustakaan akan saya akhiri ya. Baik, seperti sudah tidak ada ya. Terima kasih Bapak Ibu kesempatannya hari ini. Kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan lain yang sekiranya baru terfikirkan, silakan dikomunikasikan di grup yang tadi sudah kami kirimkan di kolom chat. Terima kasih atas kesediaannya sampai dengan sore hari ini. Bapak Ibu tetap semangat selalu, tentunya untuk menjadikan perpustakaan tempat yang nyaman bagi para peserta didik di sekolah Bapak Ibu masing-masing. Kami yakin dan percaya banyak langkah yang sudah dilakukan oleh Bapak Ibu semua dalam rangka mewujudkan perpustakaan yang nyaman untuk anak-anak, tapi banyak keterbatasan yang terjadi di sekolah mudah-mudahan tidak menjadi hambatan Bapak Ibu untuk terus berkreasi, untuk terus berinovasi. Terima kasih banyak Bapak Ibu, salam sehat, salam literasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu atas pemaparannya. Baik Bapak, Ibu, dan seluruh hadirin, kami mengucapkan terima kasih atas kehadirannya dan mohon maaf apabila ada kekurangan selama acara ini berlangsung. Apabila ada yang tertinggal informasi, bisa menyaksikan tayangan ulangnya di channel YouTube kami di Sudin Pusip Jakarta Pusat. Dan untuk informasi terkait kegiatan perpustakaan lainnya akan diupdate melalui media sosial kami di Instagram perpusjkt_pusat. Untuk link dokumen lomba perpustakaan, form pendaftaran, dan grup perpustakaan Jakarta Pusat sudah tim kirimkan melalui kolom chat. Saya mewakili seluruh panitia yang bertugas pamit undur diri. Semoga lomba perpustakaan ini dapat berjalan dengan lancar serta diberi kemudahan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.